Shalom saudara. Kayaknya nggak selesai kalau gitu. Tapi yang penting satu, mau selesai sampai kapanpun dia disukakan. Nggak ada kepentingan kita yang lain. Bikin dia senang. Itu yang saya sampaikan terakhir Pak di sini. Dia biasa dengan malaikat memuji dia biasa mendengar surga memuji dia dan sempurna banget. Tapi ketika pujian itu datang dari bumi, dia suruh semua stop. Dia bilang stop semua isi surga. Ada yang naik harum dari bumi dan dia mau menikmatinya. Dia nggak butuh kesempurnaan, dia butuh ketulusan. Dia butuh hati yang menyembah, hati yang memuji. Dia butuh kasih. Dan dia telah mengajarkan kasih itu kepada kita. Dan dia merasakan lewat pujian itu betapa kita juga mengasihi dia. Karena pujian dari hati itu sangat menyentuh. Itu yang dibutuhkan oleh dia. Di surga semua memuji karena sempurna. Di sini dalam ketidaksempurnaan bisa memuji, itu luar biasa. Kita semua telah mengalami perubahan kewarganegaraannya secara spiritual, yaitu dari warga dunia yang hukumnya daging menjadi warga surgawi yang hukumnya roh. Kita semua sudah mengalami perubahan itu ya. Kita sering dengar istilah kerajaan Allah atau kerajaan surga. Itu dua-duanya sama, kerajaan Allah atau kerajaan surga sama. Hanya kalau Matius dia lebih senang pakai kerajaan surga, tapi Markus sama Lukas dia nggak keberatan dengan kerajaan Allah. Kenapa? Karena untuk menyebut kata Allah itu sangat dihormati oleh Matius ya. Maka Matius lebih baik nyebut kerajaan surga. Tapi di Markus sama Lukas dia bilang kerajaan Allah. Kenapa? Matius sama Lukas itu cenderung berafiliasi ke orang non-Yahudi. Kita juga sering mendengar bahwa baptisan itu identik dengan pertobatan. Ya kan? Katanya bertobat dan dibaptis. Kenapa? Kenapa baptisan itu identik dengan pertobatan? Jawabannya simpel. Baptisan adalah proses penggantian warga negara. Ya, saya udah berkali-kali ulang ini tapi nggak apa-apa, biar lebih pakem lagi. Hukum yang lama adalah hukum daging. Ya, nah dalam daging ini dia cenderung melayani dosa. Cenderung dia oke-oke aja sama dosa. Nah begitu kita dibaptis, hukum yang lama daging mati dan kubur. Begitu kita keluar dari air, kewarganegaraan kita berubah. Nama kita dicatat di surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dan kita mendapatkan warga negara yang baru, di mana hukumnya adalah roh. Dan roh itu dia punya orientasi yang satu, kekudusan. Itu sebabnya kita harus bertobat. Kenapa? Hukum yang lama yang masih mengadopsi dosa, itu harus mati. Waktu baptisan ada bagian daripada pertobatan. Kita bikin komitmen bahwa kita tidak mau berdosa lagi, karena kita sekarang hidup di dalam roh yang melayani kekudusan. Ya. Jadi baptis bukan untuk keselamatan, sekali lagi saya itu ya. Tapi baptis adalah pergantian warga negara. Nah, karena kita sudah warga negara surga, surga mengutus kita dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan oleh karena itu kita diberi kuasa. Kenapa? Ketika kita diutus menjadi imam-imam kerajaan surga, kita diberi kuasa lewat baptisan Roh Kudus. Nah, Bapa dia adalah tokoh yang punya surga. Jadi surga itu punya Bapa.
Dia sang pencipta, dia sang itu. Sedangkan Yesus adalah tokoh yang mendapat otoritas untuk memimpin surga. Yang bentuk pemerintahannya adalah kerajaan, monarki. Jadi Yesus memimpin pemerintahan. Jadi kalau kita bicara tentang kerajaan surga, kita nggak bicara tentang lokasi, nggak bicara tentang tempat. Tapi kita bicara tentang kuasa, power. Kita bicara tentang suatu sistem pemerintahan. Jadi sekali lagi kalau kita bicara tentang kerajaan surga, kita bukan bicara tentang tempat. Kita bicara tentang kuasa, suatu bentuk pemerintahan. Melalui Injil, surga mensosialisasikan hal ini kepada semua calon warganya yang berasal dari dunia. Jadi Injil itu disampaikan kepada kita supaya kita ngerti. Itu pemerintah model apa sih yang sekarang kita menjadi warganya untuk itu. Kalau kita lihat di Mazmur ya, di Perjanjian Lama, ini ada nubuatan-nubuatan tentang kerajaan Allah, kerajaan surga ya. Mazmur 103 ayat 19. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Nggak ada satupun yang nggak tunduk sama kerajaan ini. Dan pusat pemerintahnya ada di surga. Dan kita sudah ganti warga negara, masuk jadi warga situ. Mazmur 145 ayat 11. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Siapa mereka itu? Kita ini yang diutus dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh dunia, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kita akan menyampaikan itu. Kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Kita ini saksi-saksi. Ayat 12. Untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Jadi kita ini penyambung lidah Tuhan untuk bicara, yang Maha Kuasa itu, yang punya semua ini mengasihi engkau. Jadi dia adalah hidup. Semua yang ada di dunia ini akan binasa. Tapi kalau engkau percaya kepada dia, engkau memperoleh hidup itu. Dia beri jaminan itu. Dan dia mengundang kita semua untuk ke kerajaannya. Ya, itu ini, 13. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatan. Ini kerajaan nggak bisa dikalahkan. Sampai kapanpun nggak bakal rubuh. Sampai kapanpun eksis. Dan janji-janjinya ya dan amin. Apa yang diucapkannya ya dan amin. Ya. Tadi dia bilang, jangan takut, aku besertamu. Aku besertamu, siapa lawanmu? Itu ya dan amin. Jangan kita pikir itu berita numpang lewat. Itu ya dan amin. Berapa banyak orang percaya ketika ada musuh di depan, janjinya ya dan amin. Kamu hanya menonton. Saya yakin hari-hari ini tidak bertambah baik. Hari-hari ini bertambah parah, bertambah gak enak. Semuanya jadi gak enak. Bahkan kita bergaul pun gak enak. Kenapa? Gak ada yang sempurna. Tapi Tuhan bilang, fokus kepadaku. Semua jadi enak. Kita nggak mau senyum, kita ngeliat teman gitu, kita sebel gitu, nggak bisa senyum. Kita fokus sama Yesus, senyum kita muncul. Kita nggak bisa sukacita, lihat kan ya, sukacita kita muncul, dan sukacita kita jadi berkat bagi dunia. Kenapa? Dunia lagi suntuk semua, dunia lagi capek, letih lesu semua, nggak ada yang bisa bersukacita.
Tapi ketika kita bersuka cita, orang ikut suka cita. Dan kita akan menjadi berkat. Kita lihat Daniel 2 ayat 44. Ini semua bicara tentang kerajaan surga ya. Kita menjadi warganya tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Kerajaan yang mana? Kerajaan surga akan tetap sampai selama-lamanya. Kita lihat zaman dulu Majapahit ada, sekarang Majapahit nggak ada. Sriwijaya ada, sekarang nggak ada. Mongol ada, sekarang nggak ada. Naik turun. Tapi kerajaan yang satu ini yang ditawarkan Tuhan, dia kerajaan segala abad. Tidak akan berhenti. Tidak ada kesudahannya. Eksis selama-lamanya. Dan kita diundang ke sana. Yuk jadi warga negaraku. Aku mengasihi engkau. Aku mau bersama-sama engkau di kerajaanku. Aku mau memberkati engkau. Aku mau engkau menikmati kerajaanku. Aku memfasilitasi engkau. Berapa banyak orang melihat ini sebagai sesuatu yang penting. Karena orang dia masih sibuk dengan dia punya handphone baru, dia masih sibuk dengan dia punya mobil baru, dia sibuk dengan segala sesuatu yang baru. Dia lupa bahwa ada sesuatu yang kekal yang ditawarkan dan dia nggak kejar. Sayang. Kenapa? Kita disibukkan dengan hal-hal yang semu, hal-hal yang sementara. Tapi ada sesuatu yang kekal yang dia terus ketuk hati kita, dia panggil kita. Berapa banyak serius nyaut. Yang ini aku Tuhan, aku siap Tuhan. Kita lihat yang orang kaya, anak muda yang kaya itu kan. Jadi bagaimana sampai di kerajaanmu Tuhan, Guru, jual segala hartamu. Dia nggak siap. Karena itu ada bagian yang dia kutak-atik setiap hari. Dia nggak mau lihat esensi yang kekal itu, dia ngelihatnya apa yang di depan mata yang dia bisa nikmati sehari-hari ini. Tapi sampai berapa lama? Sedangkan yang Tuhan tawarkan adalah sesuatu yang kekal, yang tidak akan habis-habisnya. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi duka cita. Itu yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang mengasihinya. Nah, kita lihat di Daniel 4 ayat 3. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahnya turun-temurun. Penuh mujizat, penuh kuasa. Dan tidak akan pernah rubuh. Eksis selama-lamanya. Itu kerajaan yang dia perkenalkan sama kita melalui Injil. Berapa banyak yang serius mau jadi warganya. Dan serius, karena di situ unsurnya adalah kekudusan. Berapa banyak mau bertobat, melepaskan semua unsur-unsur daging dan masuk ke dalam dimensi kudus itu. Kita lihat di Daniel 7 ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Jadi Daniel dapat penglihatan ini ya. Tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usia itu, dan ia dibawa ke hadapannya. 14. Lalu diberikannya kepada kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Anak manusia itu siapa? Yesus. Bapa memberi segala kuasa kepada anaknya. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Ditawarkan kepada kita. Makanya Yesus waktu datang ke dunia, dia mengabarkan Injil kerajaan. Ini sebetulnya Injil kerajaan. Kerajaan yang tidak bisa ambruk, kerajaan yang tidak bisa habis-habisnya, kerajaan yang eksis lama-lamanya.
ayat 27. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Aku akan dirikan suatu kerajaan imam, kata Tuhan. Pemimpinnya Yesus. Dan Yesus ajak kita untuk memerintah bersama-sama Dia. Itu akan kita alami nanti di kerajaan 1000 tahun. Daniel sudah bicara di sini. Dia melihat itu bahwa semua kekuasaan dan kebesaran dari kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus? Penghuni gereja. Semua penghuni gereja. Kalau ada penghuni gereja yang nggak mau jadi kudus, hengkang aja. Kenapa? Semua penghuni gereja punya semangat satu, aku mau jadi kudus. Maka itu datang ke gereja, menyambut Injil Kerajaan. Pengen tahu, kayak apa sih tempat yang saya akan huni nanti? Kayak apa sih kuasanya? Kayak apa sih kalau saya memerintah bersama-sama Kristus? Maka itu sebelum Kristus datang dengan kerajaannya, Dia udah utus kita dulu. Dan kamu akan terima kuasa jika Roh Kudus turun ke atasmu dan kamu akan jadi saksiku. Dia mulai, saksikan tentang kerajaan surga. Bawa Injil keliling dunia ini, sampai ke ujung bumi, sampai semua orang tahu. Bahwa ada kerajaan yang tidak lekang, yang tidak akan hancur. Semua yang di dunia ini akan binasa, akan dilibas habis. Tetapi kerajaan yang satu yang aku tawar kepadamu, itu kekal. Jadi kedatangan Yesus adalah untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ya, kita lihat di Lukas 4 ayat 43. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Jadi Yesus datang ke dunia untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Bahwa ada satu kerajaan yang mengasihi engkau, yang mau mengundang engkau menjadi warga negaranya, dan di situ engkau akan bahagia selama-lamanya. Karena aku diutus untuk itu, katanya. Sebab untuk itulah aku diutus, kata Yesus. Memberitakan kabar sukacita bagi kita semua, fasilitas yang luar biasa bagi kita semua. Bahwa ada suatu tempat di mana kamu nggak capek lagi, kamu nggak nangis lagi, kamu nggak pusing lagi, kamu hanya akan bahagia. Matius 4 ayat 17. Mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Allah? Mungkin. Matius 4 ayat 17 ya. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nyambung nggak? Bertobatlah artinya apa? Sesuai dengan keluargamu sekarang, stop semua dosa. Karena engkau sekarang menganut hukum roh. Dosa adalah kekejian di wilayah roh. Bertobatlah. Berbaliklah dari semua dosa-dosamu. Tanggalkan itu. Engkau layak ada di kerajaanku. Kalau ada orang masih menikmati dosa, dia nggak merasa penting untuk kerajaan itu. Ya, dia seperti Esau, nggak menghargai hak kesulungannya. Nggak semua orang dipilih. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Berbahagia siapa yang dipilih. Engkau diberi jalan menuju kerajaan yang kekal itu. Engkau diberi jalan kepada kehidupan yang kekal. Engkau diberi jalan kepada kebahagiaan yang kekal. Markus 1 ayat 15. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Tadi saya sudah bahas ya bahwa kerajaan Allah itu isinya kuasa. Kuasa yang tiada taranya. Semua yang ada di dunia ini akan dibinasakan. Waktu dia bilang bertobat.
Karena engkau sampah, engkau juga akan dibinasakan. Tapi kalau engkau mau memakai jubah putih bersih, kekudusan, engkau masuk dalam kerajaan. Kau bagian dari kerajaan, kau akan memerintah bersama-sama aku. Lukas 9 ayat 2. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Siapa yang diutus? Orang percaya, kita-kita ini yang sudah ganti warga negara. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Untuk apa? Memberitakan kerajaan Allah, maka itu kita dilengkapi dengan kuasa. Dan untuk menyembuhkan. Kenapa? Banyak orang sakit di luar tuh, orang sakit nggak bisa bikin keputusan yang benar. Tugas kita adalah, kalau yang sakit rohani, beresin rohani. Kalau sakit jasmani, beresin jasmaninya. Beresin semua. Supaya mereka kemudian otaknya cerah, bisa bikin keputusan bahwa ada satu kerajaan yang luar biasa, di mana dia ditawarkan untuk jadi penghuni. Lukas 10 ayat 9. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katalah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Maksudnya kalau udah sembuh, yuk berpikir waras. Pakai segala potensi kita dan kesegaran kita itu pakai untuk bisa menimang-nimang apa yang baik bagi masa depan kita. 10. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. 11. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah, ini kerajaan Allah sudah dekat. Artinya kalau ada orang yang menolak, ya udah nggak usah dihiraukan, dia bagian daripada kehancuran. Kebaskan debunya, karena dia menolak. Tapi yang jelas, aku beri kesempatan. Aku nggak pernah maksa orang, tapi aku beri kesempatan. Aku mengasihi semuanya. Tapi kalau engkau menolak, ya jangan heran. Engkau jadi sampah, dan semua sampah akan dibuang. 12. Cukup. Jadi di sini kita lihat, kerajaan Allah itu bicara tentang kuasa. Jangan main-main ketika kuasa itu datang kepada kita, dan kuasa itu menawarkan kepada kita sesuatu yang baik, sesuatu yang indah. Kenapa? Dia hanya memberikan tahu, kamu gak nyangkut sama aku, kamu hancur. Mari aku mengasihi engkau, aku mau memberi kamu bahagia, aku mau tolong kamu. Aku memberikanmu menjadi warga kerajaanku. Aku menjadikan kamu ahli waris kerajaan surga. Lukas 11 ayat 20. Tetapi jikalau aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadaku. Jadi ini bicara tentang kuasa ya. Kalau kita mengusir setan, pelepasan, itu bukan yang hebat konselernya, enggak. Kerajaan Allah telah datang di situ, kuasa itu sudah datang di situ. Kita hanya utusan Allah yang menjadi saluran kuasa itu. Tapi itu bukti, kalau kerajaan Allah datang kepada seseorang, Allah mengasihi dia. Allah memerdekakan dia, Allah melepaskan belenggunya. Ikatan-ikatannya diputuskan. Markus 1 ayat 27. Kita banyak ayat ya hari ini, karena kita memang Bible study ya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Jadi ketika kita diutus, dunia akan heran ya, hebat banget nih orang ini. Dia pikir kita sakti, enggak, kita enggak sakti, tapi kita diutus. Siapa diutus diperlengkapi dengan kuasa. Dalam rangka apa? Memberitakan Injil kerajaan surga. Bahwa
kerajaan surga itu bicara tentang kuasa. Kita diperhadapkan hidup kekal atau binasa. Begitu kita menerima Injil kerajaan itu, kehidupan itu menjadi bagian kita. Nah, kita menolak, kita dilibas oleh kuasa itu. Kenapa? Siapa menolak? Dia sampah, dia nggak berguna. Matius 11 ayat 5. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Itulah misi yang diemban oleh utusan-utusan kerajaan surga ini. Menjadi berkat, menjadi penolong, menjadi penghibur, menjadi pelepas. Maka itu dimanapun utusan Allah datang, ada kebaikan. Kenapa? Di kerajaan surga tidak ada kejahatan. Yang ada hanya kebaikan. Kerajaan Allah tidak datang untuk membalas dendam atau menghakimi atau membinasakan, melainkan untuk menyelamatkan dan memberi hidup. Jadi kalau sampai kita kemudian Tuhan kasih kuasa gitu, bukan untuk balas dendam. Tuhan bilang apa? Ibu Media, aku beri engkau kuasa. Apa yang kau ucapkan terjadi. Ibu Media punya musuh, Ibu Media kencot lu. Bukan untuk itu. Tapi justru ketika dia kencot, Ibu Media bilang sembuh. Dan dia melihat Ibu Media membawa kerajaan surga, dan dia akan percaya. Ya, jadi di sini ya, begitu banyak orang, dia coba hidup benar, dia coba mendapatkan kuasa itu, tapi bukan untuk melayani kerajaan surga, tapi untuk pamer, untuk bangga. Kita lihat berapa banyak orang ya, punya karunia kesembuhan, tapi nggak pernah nyembuhin orang, tapi kemana-mana pamer. Bernubuat, nubuatannya menghakimi. Aku dengar suara Tuhan, Tuhan bilang kau nggak benar. Nah, sedangkan Alkitab bilang nubuatan itu menghibur dan menguatkan. Saya ketemu di dalam kelompok-kelompok tertentu, ini kelompok choir. Tadi pagi Tuhan mau bilang sama aku, dia nggak ngelayak. Kalau dia naik ikut nyanyi, aku nggak nyanyi. Nah, untuk menghakimi. Tuhan bilang, dia lagi nggak layak. Nah, kalau dia nggak layak, bisa nggak lo berdiri situ berdoa, sujud pada terus supaya dia layak? Itu misi kerajaan surga. Bikin orang jadi layak. Yang tidak layak jadi layak, yang nggak kuat jadi kuat, yang sakit jadi sembuh. Itu semua adalah kebaikan. Dan itulah inti daripada kerajaan surga itu. Kita lihat Matius 5 ayat 38. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Terus 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Inilah misi kerajaan surga itu, kebaikan. Oke, kalau kamu bisa bahagia dengan pukul pipi kanan, ada pipi kiri lagi, berbahagialah. Tapi kalau manusia kan enggak ya. Saya ingat dulu adik saya, jadi dia keluar dari gereja, habis anak-anak pemuda habis pulang dari puncak, ada tukang becak ngalangin, karena bus-bus itu mau stop, turun, tukang becak ngalang-ngalangin, jadi dia bilang, bang pergi begitu. Abang becaknya marah, abang becaknya tonjok perut dia tonjok mukanya, dia tonjok perut abang becaknya maki-maki, dia tonjok perut abang becaknya. Sepeda tanya bilang, Bapak, Tuhan bilang kalau dikasih pukul pipi kiri, kasih pipi kanan. Loh saya ini, enggak ini, hanya pukul perutnya. Jadi
Di sini ya, kadang-kadang kita juga menafsirkan segala sesuatu itu masih dengan emosi kita ya. Maka itu kalau kita sudah di dalam Kristus, dalam kerajaan yang baru itu, emosi udah nggak ada. Kita nggak bisa marah lagi. Yang bisa hanya memberkati orang. Kita nggak bisa sakit hati lagi. Kita nggak bisa dilukai lagi. Silakan, diambil jubah kita, kasih sekalian bajunya, udah. Biar puas dah sekalian. Puluh. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. 41. Dan siapapun yang memasang engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. 42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ini budaya dunia ini kan. Kasih sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tapi di kerajaan surga 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Semuanya kebaikan. 45. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? 47. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebih daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Dalam apa? Dalam kasihmu. Sempurna dalam kasihmu. Kasih nggak merugikan siapapun, kasih nggak menyakiti siapapun. Kasih berkorban, kasih tidak menuntut. Itu kasih agape yang kita kenal. Kenapa sering terjadi perceraian? Karena ada yang menuntut dan ada yang tidak mau berkorban. Artinya perkawinannya bukan agape. Kalau kawinnya agape, dia tidak menuntut dan dia mau berkorban. Ya, jadi di situ kita lihat kerajaan Allah akan terus berproses di dunia ini sampai akhir zaman. Dan gerejalah yang menjadi tempat beroperasinya kerajaan Allah di dunia ini. Jadi pusat operasi kerajaan Allah itu di gereja. Kita lihat di Lukas 17 ayat 21. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Ketika kita bersekutu, kerajaan Allah hadir. Tadi Bapak memuji, dia senang dengan pujian. Dia hadir, dia menikmati. Dan jangan kaget. Tadi dia menikmati kita, sekarang dia bilang, oke, sekarang kamu menikmati aku. Dia hadir terus. Dia mau kita bertumbuh, kita berbuah, sampai kita layak menjadi warga kerajaannya. Dan dia akan tinggal bersama-sama kita, nggak bakal terpisah lagi selama-lamanya. Berkat-berkat kerajaan itu adalah pengampunan, keselamatan, dan hidup kekal ditawarkan untukmu. Nikmati di masa yang akan, untuk kamu menikmati di masa yang akan datang maupun di masa kini. Jadi begitu kita mengadopsi kerajaan surga itu, semua fasilitas yang ada di situ bisa kita nikmati. Di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Bayangkan kalau kita hidup taat, janji berkat bilang kan, jika engkau mendengar dan melakukan setia segenap perintah kusampaikan padamu hari ini, berkat-berkat ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Kita nikmati enggak?
Tapi jika engkau tidak mendengar, tidak melakukan setia segenap perintah sampai kepada hari ini, segenap kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Menikmati enggak? Itu dia. Jadi begitu kita taat, kita melakukan itu, kita belum sampai ke kerajaannya, berkat itu pun sudah mengalir. Kamu gak usah takut. Bersatu musuh datang, bertujuh musuh dipukul mundur. Sakit penyakit tidak akan mencapai engkau. Engkau diberkati ketika masuk, diberkati ketika keluar, diberkati adonanmu, diberkati buah kandunganmu, berkati di kota, diberkati di ladang. Semua janji itu. Dan tadi kita sudah bahas tadi, katanya apa? Ucapannya itu ya dan amin. Dan janji berkat adalah ucapan Tuhan yang disampaikan melalui Injil kepada kita. Dan itu tidak berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Gereja harus mampu memelihara rangsangan dan daya tarik kerajaan Allah tersebut. Ya, jadi dari gereja ini mesti ada sesuatu yang membuat orang datang ke gereja, orang tertarik ke gereja. Kenapa? Dilihat semuanya sukacita. Dilihat semuanya kok akrab banget, semuanya kok bersaudara banget, semuanya saling tolong, semuanya itu. Atmosfer itu dibutuhkan oleh dunia. Nah, gereja harus punya atmosfer ini, gereja harus menggalang itu, supaya kemudian apa? Orang tertarik datang. Dan di gereja ini kemudian apa? Berita tentang kerajaan surga itu bisa disampaikan. Kita lihat di Matius 22 ayat 9. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. 10. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang yang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu-tamu. Apa maksudnya? Supaya tamu-tamu mengalami kerajaan surga itu, merasakan ya, hadiratnya itu, merasakan nyamannya di dalam kerajaan itu. Belum sampai ke kerajaannya, tapi sudah disajikan di dunia. Lewat persekutuan orang merasakan kerajaan surga. Orang nongkrong di gereja dia merasakan kerajaan surga. Begitu dia keluar dari gereja dia suntuk lagi. Tapi begitu dia masuk, kenapa ya kalau aku masuk? Nanti aku bahagia, aku seperti beban ketinggalan semua di luar situ. Nah ini, kenapa di sini kerajaan surga ada di tengah-tengahmu? Dan di dalam kerajaan surga tidak ada tekanan. Dalam kerajaan surga yang ada damai sejahtera, yang ada apa? Beban-beban lepas segala macam itu. Bahwa kita keluar dari situ, kita pikul lagi beban itu urusanmu. Tapi kerajaan surga bilang, engkau sudah merasakan bagaimana lepas dari beban-beban itu. Dan kemudian ada lagi yang sini, stop berkomentar. Saya ambil di Lukas 7 ayat 33. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, ia kerasukan setan. 34. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Banyak orang ya, seringkali karena dia masih menikmati unsur-unsur duniawinya, dia masuk dalam lingkungan kerajaan Allah, dan dia bilang ini orang munak semuanya. Ada aja komentarnya, ada aja kritiknya. Saya bilang ya, gak usah kritik. Tapi apa yang kau rasakan di situ? Apa yang kau dapat di luar? Kau dapat di kerajaan surga. Stop dengan kritik-kritik ya. Mungkin tadi ada nyanyi-nyanyi, nari-nari, mungkin ada orang luar masuk sini bilang, udah gila. Dia nggak tahu nih Tuhan lagi menikmati. Begitu orang berbahasa roh, oh, histeris. Benar di 1 Korintus berapa ya? Lupa. 12 atau 14 atau
Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman. Tetapi untuk orang yang tidak beriman. Terus apakah salah kalau kita berbahasa roh? Tidak. Tapi siapa yang kepenuhan Roh Kudus pertama kali langsung berbahasa roh, biasa itu karena imannya lemah. Dia tidak bisa berdoa dan roh harus menolong dia berdoa. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi jangan kaget kalau orang beriman tidak berbahasa roh. Pernah dengar Pak Pariaji berbahasa roh? Tapi dia bernubuat. Jadi kadang-kadang di sini ya, mesti dipahami bahwa, tapi Paulus bilang, kejarlah karunia-karunia. Gak salah. Ya, ayat 18 coba. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. 19. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dalam bahasa roh. Kenapa? Bahasa roh itu sangat pribadi. Dia untuk menguatkan. Ya, untuk menguatkan. Siapa yang nggak bisa berdoa, dia bantu berdoa. Siapa yang nggak kuat, dia bantu bikin jadi kuat. Ya, kalau misalnya pernah nggak ngalamin doain orang sakit? Coba kita doain pakai bahasa biasa. 1 menit kayaknya udah habis kata-kata. Kita udah ngomong habis ini, apa lagi ya? Tapi coba kita tumpah tangan, kita berbahasa roh. Sejam juga nggak habis itu. Dan roh tahu persis apa yang dibutuhkan oleh si sakit ini. Roh tahu persis apa yang terbaik bagi dia. Karena roh berkomunikasi dengan Bapa. Nah di sini ayat 14, coba. Sini dari 12 saja kita mulai ya. Demikian juga dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Jadi karunia-karunia itu sarana pengutusan, karena kita diutus jadi imam. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepada diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Puji Tuhan, di sini sudah ada berbahasa roh, sudah ada yang bisa menafsirkannya. Sebab itu aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohku lah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Kan enak kalau punya fasilitas 2. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Ini nasihat saya kepada WL. Siapa mau jadi WL wajib berbahasa roh. Anda harus bisa memuji dalam roh. Dan itu nggak salah kalau menyanyi dalam roh. Kenapa? WL akan mengangkat hadirat dalam suatu ruangan. Ketika dia menyanyi dalam bahasa roh, itu roh yang menjadi kekuatan untuk membangun hadirat di dalam ruangan. Jangan sungkan, kalau Anda tergerak untuk menyanyi dalam bahasa roh, nyanyi dalam bahasa roh. Itu bukan sesuatu yang aneh. Karena itu sempurna. Untuk semua WL, wajib bahasa roh. Anda bisa memuji dengan akal budimu, Anda bisa memuji juga dengan rohmu. Dan itu sempurna. Karena yang Anda sajikan kepada jemaat adalah kesempurnaan. Tuhan hadir. Jadi tadi katakan, stoplah kita berkomentar yang macam-macam ya. Wah ini histeria lah. Di sini tadi yang 22 tadi ya. Karena itu bahasa roh itu. Jadi kalau seluruh jemaat, 23, jadi kalau seluruh jemaat kumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidak akan mereka katakan bahwa kamu gila. Ini Alkitab yang bilang, bukan saya loh. Ya kan? Orang gila semuanya. Itu tadi
Komentar-komentar itu yang saya bilang, stop berkomentar. Kalau nggak ngerti nggak usah ngoceh. Tetapi kalau semua bernubuat lalu masa orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rasa hati menyembah Allah dan mengaku sungguh ada di tengah kamu. Itu penting sekali ya. Orang yang bernubuat itu orang yang imannya mantap. Tapi semua, saya bilang apa, mau imannya mantap, imannya nggak mantap, berbahasa roh. Kan itu fasilitas yang penting bagi kita semua. Jadi kunci satu ya, kita nggak usah kasih komentar tentang apapun, tapi yang kita nilai adalah apa? Apa sih yang terjadi? Kok orang bisa nangis? Orang bisa bersuka cita, kok orang bisa tepuk tangan? Kenapa orang bisa tepuk tangan di stadion? Manusia giring-giring bola, tepuk tangan, loncat-loncat, buka baju. Kenapa nggak bisa lakukan itu untuk Tuhan kita yang mengasihi kita? Di stadion kita loncat-loncat, kita manjat-manjat pagar, kita teriak-teriak, kita bakar-bakar baju, nggak ada yang apresiasi. Tapi ketika Anda tadi, Anda nyanyi, Anda menangis, Anda sujud, Tuhan melihat itu sebagai dupa yang harum. Dia bilang catat. Catat itu. Jadi di sini ya, buah-buah itu yang harus kita lihat ya dalam kerajaan surga itu ya. Buah-buahnya yang kita lihat. Dan salah satu buah dari kerajaan surga adalah keikhlasan. Kita lihat tuh anak muda yang kaya itu, dia ditawarkan kerajaan surga, tapi dia nggak ikhlas melepaskan harta duniawi. Dan salah satu buah roh adalah pengampunan. Berapa kali aku harus mengampuni, kata Petrus. Tuhan bilang 70 kali 7 kali 7 kali. Kalau orang belum bisa mengampuni, dia belum ketemu kerajaan surga. Jika itu bergantung kepadamu, berdamailah dengan semua orang. Ya. Kalau orang yang nggak mau berdamai sama kita, itu urusan dia. Tapi kalau orang itu salah sama kita yang harus membuka jalan damai. Berdamailah dengan semua orang. Jadi salah satu ciri daripada kerajaan surga adalah mampu mengampuni, punya hati yang ikhlas. Dia juga seperti orang Samaria itu ya, yang melihat orang Yahudi yang sebetulnya itu musuh, tapi ketika dia Yahudi itu celaka, dia obatin, dia tolong. Itu orang-orang yang menghargai kerajaan surga itu. Beda sama orang Lewi yang liwat kan. Dia lihat gitu, dia belakang lihat, karena apa? Dia bilang, gua masih ada pelayanan. Mana yang penting? Pelayanan atau kasih? Pelayanan kan ada jemput bola untuk kasih, untuk orang-orang yang membutuhkan kasih. Nah ini ada orang yang butuh kasih, dia nggak layan ya. Ya jadi di sini kita lihat banyak sekali orang-orang yang, maaf bicara ya, ada dalam kerajaan tapi muna. Ya, ahli Farisi, ahli Taurat. Ahli Farisi itu berdoa, Tuhan aku sudah bikin ini, Tuhan aku sudah bikin itu, Tuhan. Terus ada pemungut cukai, dia berdoa, Tuhan aku sampah, Tuhan. Doa siapa yang berharga? Yang meninggikan diri atau yang mengaku? Ya, sampah ini dijawab. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Barang siapa rendah akan ditinggikan. Tuhan Yesus tidak pernah mendefinisikan kerajaan surga itu kepada murid-muridnya atau kepada siapapunnya. Tapi ketika dia diperhadapkan kepada Pilatus,
Di Yohanes 18 ayat 36 kita baca itu. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukanlah dari sini. Hanya satu kali ini dia bicara tentang kerajaan itu, di hadapan Pilatus. Banyak orang-orang Yahudi pikirkan, wah ini lagi ada tekanan dari Roma, lagi ada apa segala macam itu. Nah, Yesus populer banget, maka itu di hosana bagi sang raja, disambut naik keledai, pakai jubah di tanah sampai situ. Kenapa? Ini calon pemimpin. Dia akan menggulingkan penjajah Romawi ini dari wilayah kita. Bukan, panggilanku bukan itu kata Yesus. Panggilanku menyampaikan kepada dunia bahwa ada satu kerajaan yang kekal, yang siap menampung kamu. Syaratnya hiduplah kudus. Dan kerajaannya, itu makanya kalau dia mau pasti pasukannya datang dilibas sekali, apa cukup satu malaikat aja selesai. Tapi dia bilang, aku melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Untuk apa dia mengutusnya? Supaya engkau dapat kuasa mutlak, dapat tongkat kerajaan itu. Semua yang percaya kepadamu menjadi milikmu. Dan dengan mereka engkau akan membangun satu kerajaan iman. Matius 10 ayat 23. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. 24. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Jadi dia bilang ini nih, yang kutawarkan itu adalah apa? Gambaran kerajaan surga itu. Engkau akan sampai ke situ. Tapi kalau hari ini engkau harus larilah dulu. Tapi yang jelas engkau milikku. Aku menyertai kamu. Jangan takut, jangan khawatir, jangan gentar. Matius 5 ayat 20. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudara, ayat 20. 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Di sini dia bukan bilang tentang surga tempat. Maksud sini dalam keterlibatan dalam pelayanan itu. Dalam kuasa itu. Tadi kan jika roh jadi Yusuf padamu, itu tanda kerajaan surga telah datang kepadamu. Nah, orang-orang ahli Taurat ini, ahli Farisi ini, mereka orang-orang yang penuh dengan teori. Penuh dengan teori. Katanya ahli Taurat, katanya ahli Farisi. Mereka hafal kitab Torah. Dalam kitab Torah itu bicara tentang Mesias, bicara tentang Juru Selamat, bicara tentang Immanuel. Maka itu di Yohanes 5 ayat 39 Yesus bilang, kamu menjadi kitab-kitab suci, sangkamu engkau mengenal aku. Tetapi sekalipun aku berdiri di hadapanmu, engkau tidak datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Ini ahli Taurat, hafal kitab itu. 8 kitab dia hafal. Tapi isi kitab itu adalah Mesias. Dan Mesias berdiri depan dia nggak kenal, ini ahli Taurat bukan? Itu yang menyebabkan Saulus berbalik. Semua aku anggap sampah katanya. Kenapa? Ternyata ini banyak teori yang salah. Jadi kunci gini, ya, itu kita harus membiasakan diri ya. Jangan main terima semua pengajaran. Termasuk hari ini saya lagi ngomong begini, jangan main terima. Kalau ada sampah di sini masuk tuh sampah.
Tapi bilang, pasang filter, bilang apa? Tuhan, kalau orang ini ngomongnya benar, bikin aku paham. Tapi kalau orang ini ngomongnya nggak benar, bikin aku nggak paham. Udah, supaya kita nggak kena sampahnya dan kita nggak menghakimi siapapun. Karena semua orang punya dua sisi benar, sisi nggak benar. Interest kita yang satu, ketemu siapapun kita ketemu sisi benarnya. Karena ada filter. Sehingga kita nggak menghakimi orang, kita nggak melihat kejelekan orang, kita nggak lihat itu, tapi kita lihat apa yang baik dari dia dan kita tampung. 2% dia baik, oke amin, 2% saya diberkati. 90% dia baik, 90% saya diberkati. Udah, clear. Tanpa kita menghakimi, tanpa kita menjudge siapapun. Kerajaan Allah dinyatakan ketika kehendak Tuhan ditaati dengan sempurna. Jadi, kapan kita bisa melihat kerajaan Allah itu dalam hidup kita? Waktu kita taat. Berkat-berkat janji-janjinya semua digenapi, ya dan amin. Maka itu kita diajarkan doa Bapa kami ya. Datanglah kerajaanmu. Artinya apa? Kita mau tunduk, kita mau takluk kepada apapun yang dikehendaki oleh kerajaan itu. Pada semua sistem kerajaan itu. Di bumi seperti di surga. Artinya apa? Seperti engkau berkuasa di surga, demikian juga kuasamu di sini aku takluk, aku tunduk. Dan itu menyebabkan kita diberkatin. Matius 25 ayat 1. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Semua tahu kan cerita ini kan, 10 gadis ini. Ada 5 berhasil, 5 gagal. Nah kerajaan surga begitu. Tuhan menawarkan. Ada orang yang berhasil, ada orang yang gagal. Nah kita mau jadi bagian yang mana? Kelompok gagal atau mau kelompok berhasil? Kalau mau jadi kelompok berhasil, bersiap-siaplah. Persiapkan diri kita. Yang ini mereka mau menjemput mempelai, tapi minyaknya nggak cukup. Ini bukan orang-orang jahat loh. Dia niatnya baik, tapi kelayakannya tidak cukup. Kelayakannya tidak cukup. Nah kalau benar kita mengalami kerajaan surga, kejar kelayakan itu. Oh aku nggak mampu, ada penolong dan penghibur yang akan menolong, gak usah khawatir. Mintalah kau akan diberi, ketuklah pintu akan dibuka, carilah kau akan menemukan. Siapa mau masuk kerajaan Allah harus ikhlas, mengasihi dan taat. Markus 10 ayat 15. Ikhlas, mengasihi dan taat. Tadi kita sudah bahas tadi ya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Artinya apa? Ya apa adanya lah. Kalau kerajaan Allah bilang apa? Jangan bersinah, ya jangan bersinah. Jangan apa adanya. Gak usah kita argumentasi, saya kan gak bersinah. Saya hanya nyolek doang, saya gini. Gak usah lah, kunci satu tuh. Pahami apa yang harus kita lakukan sesuai dengan pemahaman surgawinya. Dan kalau kita kurang paham, tanya sama Tuhan, Roh Kudus pasti akan tolong kita untuk paham. Sejauh mana ini boleh, sejauh mana ini nggak boleh. Tapi banyak orang kadang-kadang karena ada kepentingan ya belakang pilon aja dah. Karena aku nggak tahu, ini nggak apa-apa. Nggak bisa. Ya, tidak. Semuanya harus jelas ya. Sini, wilayah inilah yang menjadi sasaran bidik iblis. Jadi di sini posisi suam-suam ini ya, iblis senang banget kejar kita. Kita merasa aduh capek, masa mesti begini, mesti bangun pagi, doa jam 3, capek. Tapi kalau kita memang niat, mau benar menyambut mempelai, ya laksanakan aja.
Orang yang niat benar pengen menjadi atlet yang hebat, dia bangun pagi, jam 5 pagi dia bangun, dia lari. Orang lain lagi tidur lelap, enak-enak. Kenapa? Dia niat jadi atlet. Nah, kita juga kalau memang niat menjadi bagian dalam kerajaan surga, oke, latih rohani kita. Sampai taat, benar-benar taat. Gak ada keraguan-raguan. Sehingga apa? Kepada kita bisa diberikan porsi yang besar, kepercayaan yang besar. Matius 25 ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Semua akan melihat kemuliaan dia. Semua akan melihat tahtanya. 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan dia datang dengan kuasa, semua kerajaan harus tunduk kepada dia, dan kemudian dia mulai pilah-pilah. 33. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya, yang layak dan yang tidak layak. 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Maka itu di kitab Perjanjian Lama kan tadi sudah dibahas oleh Daniel, dibahas oleh Mazmur, ya, bahwa kerajaan itu sungguh ada. Kerajaan itu tidak bisa rubuh. 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ini kan kasih. Ini kasih yang tadi kita sudah singgung itu ya. Seperti orang Samaria itu. 36. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. 37. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? 38. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? 39. Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kepedulian. Kepedulian. 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka di sebelah kirinya, enyah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikat. Iblis kerja keras bikin kita tidak peduli. Dan hasilnya ada seperti ini. Maka itu asah kepedulian kita. Jangan gak sensitif. Kalau ada orang susah, jangan gak sensitif. Ringan tangan, ulurkan tangan pertolongan itu. Nilainya besar di mata Tuhan. 42. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika haus, kamu tidak memberi aku minum. 43. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak merawat aku, melawat aku. 44. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? 45. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Jadi kalau mau melayani Tuhan, layanilah sesamamu. Tinggi nilainya di mata Tuhan. Banyak orang ya bisa sujud di hadapan Tuhan, tapi nggak peduli pada sesama. Dia bilang nggak bernilai.
kasihlah Tuhan Allahmu, dan yang setara dengan kasihlah sesamamu, seperti dirimu sendiri. Itu ajaran Tuhan. 46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Itu pilihan. Kita ada lagi di Markus 9 ayat 47. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Jadi korbankan apapun yang menghalangi kita masuk kerajaan Allah. Korbankan. Jangan sungkan. Sekalipun mata itu berharga, buang. Kalau gara-gara mata kita nggak sampai kerajaan Allah. Kalau kaki kita bermasalah, tidak bawa kita ke kerajaan Allah, buang kakimu. Apapun yang menghalangi kita untuk sampai kepada kerajaan Allah, buang. Kalau handphone kita bikin kita nggak sampai kerajaan Allah, buang handphone. Ya. Maaf, termasuk sahabat-sahabatmu. Kalau gara-gara sahabat-sahabat kita cemar melulu, buang sahabat-sahabat kita. Kenapa? Kita punya tujuan. Kalau mereka nggak punya tujuan, itu urusan mereka. Kita coba lihat di Roma 7 ya. Ini pergumulan di Roma 7. Ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa. Artinya dagingnya masih hidup kan? Daging masih hidup. Dan kemudian cerita selanjutnya 15. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki aku perbuat, tapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Pernah nggak ngalamin kita nggak mau berdosa jadi berdosa? Itu karena daging masih hidup. Daging masih terus memproduksi dosa itu. Dan kita bilang, aku nggak mau, tapi kejadian. Aku nggak mau, tapi kejadian. 16. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat adalah baik. Kenapa dia menyetujui hukum Taurat baik? Rohnya tahu bahwa ini salah, ini yang dalam hidupku ini salah. Taurat menegur aku, jangan berzinah. Taurat menegur aku, jangan mencuri. Taurat menegur aku, jangan membunuh. Dan aku tahu ini salah. Perang nggak itu di dalam diri kita? Perang. Dan iblis kibas-kibas terus itu. 17. Kalau demikian bukan aku lagi memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Ini gimana nih? Kita udah hidup di dalam roh, tapi karena masih ada daging, racunnya masih keluar terus. Saya yakin sampai hari ini banyak ya jemaat Tuhan yang masih ngalamin ini. Punya itikat baik, punya niat baik, tapi dari dalam tuh masih ada ngedumel, masih ada masih ada menghakimi, masih ada macam-macam, masih ada keinginan kenajisan. Saya bahas ini bukan untuk menyetujui ya, tapi saya bahas ini untuk ini loh pergumulan. Ini pergumulan, dan pergumulan di mata Tuhan seperti apa ya? Ya. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tapi dosa yang ada di dalam aku. Siapa yang aku pertama? Rohku. Bukan rohku. Rohku udah berserah, surrender sama Tuhan. Tapi di dalam aku masih ada dosa ya. Nah konyolnya di dalam tubuh ini faktanya kejadiannya dosa mesti jalan. Tapi rohnya udah enak, udah gak mau. Nah menurut saya, orang ini berdosa gak? Dosanya di mana? Di daging kan? Bukan di roh kan? Kalau bukan di roh dia berdosa nggak? Kalau dosanya rohnya tidak menyetujui, waspada, kita ngalami hal itu. Roh kita tidak menyetujui, tapi dosa jalan terus di dalam sini. Dosa, kita nggak mau dosa.
tapi jalan. Nah kalau kemudian datang kepada Tuhan, Tuhan adil, Tuhan tahu, bukan rohmu menghadap aku, rohmu bersih, rohmu menolak. Kamu kena dampak daripada daging yang masih ada dalam kamu, yang belum tuntas. Nah, jadi ini kadang-kadang saya lihat banyak orang kemudian terhakimi gara-gara situasi kayak gini ya. Rohnya udah benar-benar tune sama Tuhan, tapi karena masih ada daging, masih ada unsur-unsur itu. 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Siapa yang bilang sama dia tidak ada sesuatu yang baik? Roh Kudus bicara sama dia, ini salah. Roh Kudus bicara dia, artinya orang ini ada Roh Kudusnya. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Ya, jadi, saya tahu ini salah, tapi kenapa kok saya lakukan? Banyak umat Tuhan terjebak di sini dan terus merasa tidak layak kepada Tuhan. Saya mau kasih tahu, jika kita mengaku ia setia dan adil, ya akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Kalau situasi dakwaan kayak gini muncul, sujud di hadapan Tuhan, minta ampun. Anda clear, Anda tidak akan terintimidasi. Kenapa? Rohmu tahu, Anda respon kepada teguran Roh Kudus. 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Ini rohnya mau bikin yang baik, ya. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, itu yang jahat yang aku perbuat. Kenapa? Di dalam dagingnya itu masih ada yang kompor, masih ada yang mengendalikan. 20. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tapi dosa yang diam di dalam aku. Siapa akunya? Rohku udah tahu persis, rohku udah bertobat dari hadapan Tuhan, rohku udah ngerti ini salah. Tapi unsur daging belum mati di dalam aku. Ini ucapan Paulus. Paulus sudah jadi rasul. Kalau rasul ngomong kayak gini, rasulnya masih berdosa nggak? Buah dosanya masih muncul, tapi rohnya tidak mau, rohnya bergumul. Itu yang dibilang duri dalam daging itu ya, untuk melatih dia. Agar aku tidak meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan luar biasa itu, aku beri suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk menggocoh aku. 3 kali aku minta agar utusan iblis ini undur daripadaku. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Ini kadang-kadang proses daripada kuasa kerajaan Allah itu bertumbuh dalam kita. Sampai lama-lama daging itu mati, habis. Jadi tolong ya, kalau ada orang-orang yang rohnya udah gak mau berdosa, tapi Anda masih berdosa, jangan terintimidasi. Berjuang, Anda sedang dilatih untuk mematikan daging itu. Ya bukan saya menyetujui dosa. 21. Demikian aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Kita menyadari, kok saya harusnya tolong dia, kok saya nggak tolong? Kok saya harusnya berkati dia, kok saya nggak berkati dia? Harusnya saya bikin A, kok saya bikin B? 22. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Rohnya suka akan hukum Allah. Dia menjunjung tinggi hukum Allah itu. Dia tahu berzina itu salah, dia tahu membunuh itu salah. Terus 23. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawaran hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Jadi rohnya tahu berbuat apa yang baik, tapi tubuhnya masih melayani dosa. Frustasi nggak orang yang kayak gini? Frustasi ya. Dia tahu ini salah, tapi kenapa masih terjadi? Kalimat berikutnya. Ini ucapan orang frustasi bukan? Aku manusia celaka, siapakah yang melepaskan aku dari tubuh maut ini? Frustasi, Paulus frustasi. Dia tahu ini nggak salah, ini salah, tapi kenapa berulang-ulang? Ya, antisipasi dengan apa?
Firman Tuhan bilang mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya. Berikutnya. Apa coba kalimat pertamanya? Ya, antisipasi dengan firman. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Ada dualisme di dalam Paulus itu. Jadi di Korintus dia bicara tentang duri dalam daging, di Roma dia bicara tentang pergumulan dia sama duri ini, dan kemudian nanti akan sampai ternyata di dalam Kristus kita tidak berdosa lagi. Ternyata butuh waktu, butuh proses ya. Nah kalau Anda lagi ada di tengah-tengah proses ini, jangan putus asa, jangan frustasi. Aku manusia celaka itu. Tapi bersyukur kepada Tuhan bahwa apa? Aku tahu ini salah, aku mengerti ini enggak benar Tuhan. Roh Kudus tolong aku Tuhan, Roh Kudus. Cabut duri ini, beresin aku, beri aku kekuatan. Nah, di sini kita akan bertumbuh, kita akan berbuah, kita akan bertumbuh. Ya, sikap seperti ini yang kita mau. Kalau kita kemudian kemakan ucapan iblis, kita udah gak layak. Kita udah gak bisa doa, kita udah gak bisa, kita disuruh doa. Wah, saya belum layak. Firman bilang apa? Jika kita mengaku, ya setidaknya dia akan mengampuni kita. Kalau dia udah mengampuni kita, Anda layak. Udah selesai. Titik. Jangan kita dikadalin iblis. Iblis selalu bilang, kamu gak layak, kamu gak benar, kamu gak gini, gak gini. Tidak. Kalau Tuhan bilang aku layak, semua apa? Tuhan tahu saya, luar dalam. Tuhan tahu, rohku gak suka yang kayak gini. Itu karena engkau jegal aku jatuh. Tapi suatu hari, cengkeramanmu lepas. Tuhanku akan melepaskan aku. Argumentasi sama dia. Bicara. Manusia tidak dipanggil untuk membangun kerajaan itu ya. Kita nggak dipanggil untuk membangun kerajaan Allah. Melainkan untuk mencari saja, mencari kerajaan Allah itu. Bukan untuk membangun. Kita nggak bisa membangun kerajaan. Tapi ketika kita menemukan kerajaan Allah, ada kehidupan di situ. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Semua berkat-berkat janji-janji yang ada di dalam kerajaan itu akan menjadi bagianmu ketika engkau mampu mencarinya. Ya. Standar untuk masuk kerajaan Allah itu jauh di atas standar yang dimiliki ahli Taurat, ahli Farisi, karena pemahaman teori yang salah membuahkan praktek yang salah pula. Nah, ini yang dilakukan oleh Saulus itu kan. Dia pikir menurut ajaran itu ya, yang pemahaman dia terima ada apa? Semua pengikut Yesus itu sesat. Dia kejar-kejar semua, bahkan Stefanus, waktu Stefanus dirajam, Saulus ini pegang jubahnya. Dan dia merasa bangga banget, ini orang sesat tadi sudah aku bunuh. Tapi dalam perjalanan ke Damsyik, Tuhan memperkenalkan diri sama dia. Saulus, Saulus, kenapa engkau menyakiti aku? Nah di situ baru matanya melek. Maka itu dia bilang, semuanya aku ahli Taurat, aku ahli Farisi, aku anggota Sanhedrin, aku sarjana teologi, semua aku anggap sampah. Aku warga negara Roma, semua aku anggap sampah. Kenapa? Karena aku berjumpa dengan yang benar itu. Jadi di Yohanes 5 ayat 39-40 tadi saya sudah bahas kan, kamu memiliki kitab-kitab suci, sangkamu engkau mengenal aku. Tetapi sekalipun kitab-kitab suci bicara tentang aku, engkau tidak datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Ini ucapan Yesus kepada ahli Taurat. Matius 13 ayat 37. Ia menjawab katanya, orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. 38. Ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. 39. Musuh yang menabur benih lalang ialah iblis.
waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. 40. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. 41. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. 42. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dan kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. 44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Jadi misalnya saya lagi jalan, saya ketemu ada harta di sini. Ini bukan tanah saya. Supaya saya bisa ngambil harta itu, saya jual semua harta milik saya beli tanah ini. Artinya saya berusaha, karena saya tahu nilainya tinggi. Apapun mau saya korbankan, itu dapat itu. 45. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. 46. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya untuk membeli mutiara itu. Nah, kalau kita tahu bahwa kerajaan Allah itu begitu mulianya, mau nggak kita berkorban apa saja demi mendapatkan kerajaan surga itu? Apa saja, nggak ada yang berarti lagi, nggak ada yang berguna lagi bagi kita. Untuk mendapatkan kerajaan surga, saya mengorbankan semuanya. Jadi kita ngelihat semangat ini, saya lihat ada di sini ya. Saya percaya itu karena Roh Allah bekerja dengan luar biasa di tempat ini. Roh Allah mengubah setiap manusia di sini menjadi layak untuk kerajaan surga. Dan saya percaya pengorbanan Anda semua tidak sia-sia. Kenapa? Ketika bergandengan tangan, semuanya menjadi lebih ringan. Memang nggak gampang ya. Ada air mata yang turun, ada kecemasan, ada ketakutan, ada kekhawatiran. Tapi semua akan diubahkan menjadi sorak-sorai dan sukacita. Kita berdoa agar gereja ini dipakai Tuhan untuk mengumpulkan dan menyajikan kepada Tuhan sumber daya manusia yang layak masuk kerajaan surga dan memerintah bersama Kristus Sang Raja. Amin. Kita berdoa.